Oke, halo semua, kembali lagi di vlog Adiledo. Hari ini kita mau bahas masalah mobil yang sekitar tahun awal 2000-an ini sempat menjadi salah satu pilihan atau sempat jadi favorit di masa itu. Masih satu keluarga dari produk Toyota yang seri Corolla. Jadi ya bisa dibilang saudara jauh, bisa dibilang juga saudara dekat. Ini adalah mobil Toyota Soluna. Toyota Soluna ini adalah penerus dari Toyota Tercel yang diproduksi dan dipasarkan di Jepang pada tahun 1978 sampai tahun 1999. Kemudian untuk pasar Asia Tenggara pada tahun 2000, Jepang memproduksi Toyota Soluna dengan basis Toyota Tercel generasi ke-5. Ini termasuk produksi di Indonesia atau di dalam negeri termasuk singkat ya. Jadi antara rentang sekitar tahun 2000 awal sampai 2003. Nah, kebetulan kalau untuk yang ini adalah produksi tahun awal, yaitu tahun 2000 yang varian GLI atau yang tertinggi. Karena untuk Soluna itu ada berapa, ibaratnya ada dua ya kalau secara garis besarnya, GLI dan XLI. Yang kebetulan ini yang manual. Karena kebanyakan tahun-tahun 2000-an itu kebanyakan kalau para konsumen itu banyak membeli yang manual. Ini kebetulan milik punyanya Pak Teten. Mobil ini dijual. Jadi nanti teman-teman pantengin video ini dari awal sampai akhir. Ya misalkan berminat nanti bisa bisa kontak langsung ke nomor WA-nya Pak Teten. Nanti kan saya tulis di bagian deskripsi, nanti teman-teman langsung japri saja. Nah, kalau dilihat dari depan ini kalau menurut saya ini teringat dengan mobil masih keluarga Toyota. Kalau di Jepang itu ada Toyota Mark. Ini mirip dengan desain bagian depan Toyota Soluna ini. Dari mulai lampu, grill, sama bumper. Ya kalau menurut saya mirip, tapi nggak mirip-mirip banget. Kalau untuk headlamp, ini masih kaca, jadi masih asli. Ini masih ada label Toyotanya atau PT Ichiko. Kalau untuk lampu sen memang ini sih plastik. Tapi yang istimewa itu yang headlampnya masih kaca. Nah, kalau untuk mesin Toyota Soluna ini sendiri, ini sebenarnya kalau bisa dibilang sih, banyak orang bilang itu kalau mesinnya itu sebenarnya sama yang dipakai untuk Toyota Starlet. Ada yang bilang kayak gitu. Cuman kalau dilihat dari head cylinder, ini mirip dengan punyanya Corolla. Ya karena memang pakai punyanya platform mesin yang dipakai sama Toyota Corolla. Ini masih pakai timing belt. Keunggulan timing belt kalau menurut saya itu untuk suara mesinnya lebih halus ya. Beda sama yang pakai chain, timing chain itu sedikit lebih kasar kalau dibandingkan dengan timing belt. Cuman kalau untuk timing belt ya masa pakainya lebih pendek. Jadi harus sering-sering dikontrol. Ini nggak kalah dengan mesin-mesin modern sekarang. Ini kalau dari segi keiritan pernah dicoba itu untuk 1 liter masih bisa mencapai 14 atau sampai 15 lah kilometer per liter. Jadi masih termasuk irit ya. Kebetulan kalau untuk kondisi mesin ini masih prima. Tadi sempat dinyalain, sempat dibawa itu masih halus. Dihitung masih halus untuk mesin yang sudah berumur di atas 20 tahun. Oke, sekarang kita pindah ke bagian interior. Oke, kalau untuk bagian interior ini masih mencerminkan mobil keluaran tahun 2000-an. Ini bukan soft touch tapi plastik ya, tapi aksennya aksen soft touch, walaupun kalau diketok ini
pure plastik. Untuk mobil ini kilometernya sudah sekitar 175.000. Jadi real, nggak ada reset-resetan. Yang jadi pembeda antara varian GLI sama yang XLI atau varian yang tinggi sama yang terendah. Kalau untuk yang GLI dari speedometer ini ada indikator RPM-nya, tapi yang XL itu nggak ada. Jadi cuman speedo sama ini indikator bensin sama suhu mesin. Kemudian ada lagi perbedaan di bagian ini ya, power window sama electric mirror. Di varian XL itu nggak ada. Kalau untuk yang GLI untuk seperti mobil ini ada. Nanti kita coba fungsi dari electric mirror di mobil ini. Kalau untuk AC ini masih model lama, masih yang putaran. Untuk ruang penyimpanan ada di sini, konsol tengah ada lumayan gede. Kemudian untuk tempat nyimpan ini minuman ada di belakang handrem yang masih menggunakan tenaga ini. Kalau di sini tempat minyak cuma segini ya, dikit. Kalau sini jelas ada, lumayan gede. Nah, kalau di bagian atas dashboard ini sebenarnya juga lumayan gede. Dan ini termasuk apa ya, kalau dibuat untuk nyimpan misalkan kayak HP atau pilihan-pilihan kecil ini termasuk aman ya, karena ini modelnya cekung, nggak gampang jatuh. Nah, kebetulan kalau untuk interior ini sebenarnya masih asli, cuman karena ini dikasih cover. Ini kalau dibuka, ini Pak, coba lihatin kamera di sini. Ini kan. Nah, coba Pak, ini kalau dibuka ini, nih asli, masih asli. Ini karena dikasih cover. Ini juga jok juga cover. Kalau untuk versi aslinya masih disimpan ya, masih ada. Kita coba nyalain mesinnya, coba. Nah, sekarang kita coba untuk bagian electric mirror. Ini power window masih jalan. Nah, ini untuk electric mirrornya. Oh, masih jalan kan? Sebelah sana juga masih jalan. Ya. Ini kan masih jalan kan, sebelah kiri. Tuh. Ini masih jalan. Kalau untuk suara mesin masih halus ya. Selain mesinnya termasuk kondisinya prima, ini juga karena pengaruh dari timing belt tadi. Jadi karena belt ya kehalusannya lebih ini ya, lebih halus daripada yang timing chain. Kita gas dikit. Indikator masih nyala, ini RPM-nya masih nyala ini. Mobil ini ada ini ya, defoggernya di belakang. Ini masih nyala ini. Masih fungsi. Oke, sekarang kita matikan dulu. Nah, kalau untuk pengaturan jok ini masih yang model manual jelas. Kalau untuk mobil zaman dulu pengaturan jok, kemudian maju mundurnya ini masih berfungsi. Kalau untuk posisi berkendara ini lumayan enak ya, benar-benar mencerminkan mobil sedan. Kalau untuk fitur keselamatan ya jangan mengharap tahun 2000 itu sudah ada airbagnya. Ini masih polos. Paling untuk fitur keselamatan cuman ini seatbelt. Nah, kalau untuk baris kedua ini karena memang recliningnya nggak ada, terus maju mundur juga nggak bisa setel, ya posisinya ya sedikit dipaksa seperti ini, jadi agak tegak. Cuman kalau dari segi legroom ini kalau dihitung mepet sebenarnya juga enggak, kalau dihitung longgar juga enggak terlalu longgar, tapi pas, nyaman. Kemudian kalau untuk posisi ini ya, tempat duduk atau posisi jok ini lebih tinggi daripada posisi jok depan, jadi agak sedikit naik. Jadi kalau kita duduk di sini langsung bisa kelihatan ini depan. Jadi nggak harus ini ngelong kayak gini. Jadi langsung ini ya, langsung terbuka gitu. Jadi pandangan kita nggak terhalang. Kalau untuk posisi atap ini sebenarnya kalau dihitung-hitung kalau dari tinggi saya juga nggak terlalu mepet-mepet banget, pas lah. Kalau untuk sandaran ini juga sudah enak.
Terus untuk tingkat kenyamanan, ya kalau menurut saya, walaupun ini mobil tahun 2000-an, kalau sudah masuk kategori mobil sedan itu juga sudah bisa diandalkan. Sudah mesinnya bandel, irit, dan masih bisa diandalkan kenyamanannya. Oke, sekarang kita pindah ke bagasi. Nah, kalau untuk bagian bagasi ini memang sedikit ini ya, kurang panjang ya kalau menurut saya. Tapi kalau kita buka nanti ada ini ya, volume yang longgar. Jadi kalau lihat bultanya itu kelihatan pendek, tapi sebenarnya kalau untuk volume ini, ruang penyimpanan atau volume bagasi ini sudah lumayan longgar. Jadi kalau kita bawa barang-barang banyak, ya untuk Toyota Solluna masih bisa diandalkan. Kalau untuk stop lamp, desain lampu belakang, ini untuk lampu mundur sama lampu sen ini bisa dibilang seperti menyatu, tapi kalau di tengah ini udah ada separatornya. Jadi kalau untuk sen yang sini, lampu mundurnya sini. Kemudian kalau untuk masalah keseluruhan ya dari mobil ini keseluruhan kalau untuk bodi ini memang ada yang masih ini ya, masih ori, ada yang sudah repaint. Tapi kalau dihitung-hitung persentase orinya itu lebih banyak daripada yang repaint. Pun kalau untuk tahun segitu, misalkan mobil repaint itu sebenarnya juga wajar. Jarang. Kemudian kalau untuk masalah bodi, nanti teman-teman kalau misalkan ada yang minat, silakan buktikan sendiri. Ini bodinya masih, nih suaranya teng 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 itu kan, berarti kaleng. Bebas debul. Oke, mungkin untuk teman-teman yang minat atau mau meminang mobil sedan, Toyota Solluna ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan. Jadi masih nyaman, masih bandel, terus masih irit juga. Nah nanti kalau untuk lebih lanjutnya, nanti misalkan mau tanya-tanya masalah detail mobil ini, nanti bisa langsung japri ke nomor WA yang di bawah di bagian deskripsi ke pemilik langsung, yaitu Pak Teten. Bisa tanya-tanya langsung masalah harga. Ini harga disebutkan di sini Kak Pak? 47,5 nego. Oh, 47,5 nego. Jadi dibuka 47,5 masih nego. Kalau masih penasaran nanti langsung japri langsung Pak Teten. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Oke, sampai jumpa.